Hari ini tanggal 24 Oktober 2021. Kita berkumpul di Wihara Borobudur, Medan. Dan saya di Klang Village, Thailand. Hari ini kita mengadakan Hari Hidup Berkesadaran atau Day of Mindfulness bersama-sama. Sebelum kita mulai, marilah kita mendengarkan 3 suara genta yang memang merupakan salah satu latihan kita bersama. Izinkan telinga Anda untuk menerima suara genta sepenuhnya. Izinkan badan Anda untuk rileks, pikiran tenang untuk menyambut 3 suara genta ini. Mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Saudara-saudari terkasih, sungguh bahagia bisa melihat ada teman-teman yang ikut datang latihan sehari bersama-sama. Semangat kita kalau bersama-sama biasanya mendukung atau saling mendorong. Kekuatan seperti ini sebetulnya yang menurut saya bagus sekali dan perlu kita pertahankan bersama-sama. Kalau mempertahankannya sendirian mungkin susah. Jadi kita perlu mempertahankannya bersama-sama. Dan dengan cara bersama-sama inilah komunitas bisa berlangsung lama. Ya, ada suatu contoh yang sering diberikan oleh Thai. Katanya kalau harimau, kalau di hutan dia aman. Ya, karena hutan itu memang tempatnya dia. Harimau kan kadang disebut sebagai raja hutan. Jadi dia aman. Tapi kalau harimau ini turun ke kota, kenapa dia turun ke kota? Mungkin karena di hutan nggak ada makanan lagi kali ya. Atau mungkin hutannya ditebang, atau ada terjadi sesuatu. Kalau harimau ini turun ke kota, orang kota juga kaget. Orang kota juga takut. Ya. Jadi satu sisi mungkin harimau nggak punya makanan, ya dia turun ke kota cari makanan. Satu sisi kemudian orang kota juga takut dimakan oleh harimau ya. Jadi harimau ini barangkali bisa ditangkap atau ditembak mati karena takut membahayakan. Jadi kalau Anda berada di komunitas yang seperti ini, latihan Anda akan selalu maju. Walaupun majunya sedikit ya. Tapi ada juga ya yang hari ini majunya banyak. Tapi juga ada di antara Anda ya, maju mundur ya. Kayak orang galau ya. Maju mundur,
ikut, tidak ikut, udah daftar, batal lagi, udah batal, daftar lagi. Itu maju mundur lah ya. Saya lihat di daftar itu ada yang, oh saya nggak jadi datang, oh digantikan. Tapi Anda hari ini saya merasa Anda beruntung dan sukses. Sukses tiba di Wihara Borobudur, duduk, ya meditasi, mungkin ada meditasi duduk, ada meditasi gerak, dan sebagainya ya. Walaupun saya tidak ada, tapi Anda tetap bisa menikmati, mendapatkan manfaat, dan maju dalam latihan. Ya. Anda tidak boleh terlalu tergantung kepada saya. Ya, tapi Anda boleh tergantung pada komunitas. Kalau tergantung pada satu orang bahaya. Ya, tapi kalau tergantung pada komunitas lebih aman. Karena komunitas banyak orangnya. Hari ini saya mau berbagi kepada Anda, ya, ada 5 hal yang menurut saya menarik, yang membuat kondisi praktik Dharma itu optimal atau kondusif. Ya. Apa saja 5 hal ini? Ya, nanti tolong disimak baik-baik. Lalu nanti Anda boleh sharing dari pengalaman pribadi, ya. Nggak usah semuanya, mungkin 1 poin aja yang menurut Anda sangat penting gitu, atau Anda punya pengalaman yang berkaitan juga boleh ya. Saya izin men-share screen ya, Anda bisa lihat. Saya kasih judul menjadi 5 kondisi kondusif optimalkan praktik Dharma. Ya, jadi kata Buddha, ya ini saya kutip dari Buddha ya. Buddha bilang kalau ada 5 kondisi kondusif ini, maka praktik Dharma kita itu bisa lebih optimal. Ya. Anda termasuk yang sudah optimal hari ini karena berhasil datang. Ya. Mungkin ada yang sudah maju mundur, akhirnya tetap maju sampai. Ya. Ada yang maju mundur, tiba-tiba ke tempat lain gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, karena masing-masing orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tapi saya ingin memberitahu Anda semua ada 5 kondisi ini ya bisa membuat praktik Dharma Anda kondusif. Yang pertama apa? Yang pertama adalah muda. Ya, ketika usia masih muda. Jadi usia muda ini adalah salah satu keberuntungan yang sangat besar, ya. Karena apa? Karena ketika kita masih muda, kondisi kekuatan otak menyerap itu lebih baik. Ya. Jadi kondisi badan, kondisi pikiran, kondisi perasaan, ya sebetulnya Anda itu siap. Makanya orang muda itu biasanya disuruh sekolah. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Ya, kalau dia mau kerja, ya. Tapi kalau dia mau kuliah bisa tambah 4 tahun. Dia mau S2, dia mau S3 kayak saya kan. Bentar lagi S-teler ya. Asal jangan stres aja ya. Gitu ceritanya kan. Nah, coba Anda bayangkan berapa tahun buat kita belajar ya. Namun urusan belajar ini kadang-kadang ada sesuatu yang menarik, saudara-saudari dalam Dharma. Menariknya adalah ada orang yang tidak belajar, tidak sekolah tinggi-tinggi ya. Belajarnya sedikit, tapi dia bisa bikin bisnis yang lancar ya, mulus. Dia bisa maju dalam sesuatu ya, karir. Ya ada juga. Jadi jangan menganggap 100% muda itu kondisi yang baik dan tidak baik, tapi seharusnya dua-duanya ada. Ya, kondisi baiknya adalah Anda lebih siap menerima pelajaran Dharma ya, tapi ini kan kita bicara Dharma, mempraktikkan dan mempelajari. Tapi bukan berarti saya bilang yang sudah tidak muda lagi ya, apalagi yang di depan saya ini persis ya. AI apa nih? AI Ekbing ya?
Habis agak gelap ya, tidak gitu kelihatan. Ya, bukan berarti orang yang sudah tidak terlalu muda lagi, dia tidak bisa menyerap dharma, tetap bisa. Ya, cuman memang katanya dibandingkan dengan yang muda lebih encer otaknya menerima. Ya. Tapi jadi jangan kecewa ya yang sudah tidak begitu muda lagi ya. Tetap kalau rajin ya, serius ya. Kayak contohnya ini ya, AI Tan Ek Bing ini. Oh, jangan-jangan yang muda juga kalah ya. Karena dia ini tiap bulan kalau absensi dia selalu hadir gitu kan. Nggak titip absen dia. Tapi dia datang langsung untuk latihan. Bahkan kadang-kadang ada tetangganya ya, atau siapa ya, yang di depan, di belakang, di pinggir itu juga diajak sama dia ya, kalau bisa. Jangan-jangan satu desa nanti dia ajak semua datang juga. Jadi wahai wahai sahabat ya yang masih muda atau yang merasa muda ya. Yang merasa muda loh ya. Tetaplah semangat dalam dharma praktik dan bersama-sama komunitas dan tetaplah rajin ya. Jadi ini biar kita tambah semangat. Jadi itu adalah kondisi yang pertama yang disebutkan oleh Buddha, bahwa usia muda ini adalah kesempatan baik. Cuman anak muda ini kadang-kadang susah ya. Disuruh hura-hura suka ya. Tapi kalau disuruh ke wihara, praktik dharma, belajar, meditasi, apalagi, oh hilang semuanya ya. Jadi bagi Anda yang sudah berkeluarga, punya anak, ya, itu nanti tolong bantu diarahkan ya. Karena dharma itu menuju kebaikan, menuju ke pembebasan, kebahagiaan. Ya, walaupun ya duit salah satu faktor kebahagiaan, salah satu faktor aja. Tapi ada faktor-faktor lain ya, dharma, spiritual, sahabat, itu juga menjadi faktor kebahagiaan yang besar bagi kita semua. Jadi sudah ingat ya yang pertama. Lalu sahabat-sahabat terkasih, yang kedua yang disebutkan oleh Buddha adalah sehat atau kesehatan. Ketika dalam kondisi sehat. Pada hari ini saya yakin Anda semua sehat. Ya, kalau tautia, sintia, simpoatia, ya, atau apalagi ya ciutia, katia. Yang penting apapun yang sakit, barangkali Anda susah mau datang ke wihara. Ya. Nanti bilang, oh maaf suhu saya hari ini sakit kaki, ya, nggak bisa hadir. Oh maaf suhu saya hari ini sakit telinga. Oh maaf suhu saya hari ini tidak bisa ikut dom karena saya sakit rambut. Gitu. Rambut bisa sakit nggak ya? Nggak bisa ya. Yang penting sakit macam-macam lah alasannya. Bisa alasan dan macam-macam. Hari ini Anda semua saya yakin sehat ya, Amitohut, sehat karena bisa datang ya, tidak ada kendala apapun. Dan bayangkan ya kalau misalnya Anda tidak sehat gitu kan. Anda tetap mau datang bisa. Contohnya sakit gigi gitu kan. Nyut-nyut ya. Berdetak-detak terus giginya sakit gitu kan. Sambil mendengarkan saya itu nggak konsen. Sambil meditasi duduk juga seluruh perhatian fokusnya ada di gigi karena lagi sakit gigi. Ya, sakitnya itu menyedot semua perhatian. Ya, atau sakit apalah ya. Jadi ketika Anda dalam kondisi sehat, itu adalah kondisi-kondisi yang sangat bagus untuk mempelajari dharma, mempraktikkan dharma, ikut kegiatan di wihara. Jadi kesehatan itu katanya adalah keuntungan yang tertinggi. Orang untuk mendapatkan kesehatan kadang harus bayar mahal ke rumah sakit. Rumah sakit sekarang mahal ya. Sakit apapun. Dan celakanya kadang-kadang sedikit-sedikit sakit langsung dikaitkan dengan COVID. Ya memang COVID lagi banyak. Tapi seharusnya saat ini
Indonesia sudah sangat berkurang. Indonesia, mungkin Medan juga ya. Medan juga barangkali sudah ada kemajuan. Mungkin tidak terlalu banyak lagi ya penderita baru. Walaupun orang Medan ini biasanya sangat terkenal, ya, terkenal bokeasi ya. Bokeasi itu nggak takut mati. Auban. Auban juga ya, Auban juga. Ya. Auban, Ceban, Noban, Saban, Koban gitu kan. Itu Auban semua itu. Lalu ya pergi ke sana kemari ya, melalap ya, kelayapan kemana-mana. Tapi yang namanya orang ya susah. Kalau disuruh di rumah terus, lama-lama malah tambah stres. Ya, stresnya bisa tingkat dewa katanya, lebih tinggi. Makanya orang juga akhirnya pergi belanja, pergi makan. Itu kan tidak bisa sepenuhnya dicegah gitu kan. Tapi ya tolong pakai masker, hati-hati ya. Jangan sembrono gitu. Jadi Anda tetap bisa menjaga kesehatan. Ya, jadi sekarang setelah ada kejadian COVID seperti ini, banyak orang yang menyatakan apresiasi terhadap kesehatan itu besar sekali. Ya, betapa bahagianya ketika sehatnya. Bahagia nggak Anda sekarang karena sehat? Bahagialah suhu sedikit aja katanya. Ya. Tunggu sampai sakit. Ya, tunggu sampai sakit, ya, baru tahu, oh betapa bahagianya sehat katanya kan. Jadi sekarang seharusnya adalah masa yang paling penting buat Anda bahagia. Nggak usah tunggu sampai masuk rumah sakit. Ya, nggak usah tunggu sampai sembuh. Anda sekarang sehat. Sehat walafiat, bagus ya. Jadi yang pertama usia muda, ya bagus dan optimal untuk mempelajari dan mempraktikkan Dharma. Yang kedua adalah sehat. Ya, ingat ya, muda dan sehat. Lalu hal ketiga apa yang disampaikan oleh Buddha? Ya, yang ketiga adalah ada makanan. Ya, ketika cukup makanan. Sengaja ya saya tampilkannya ini sayur-sayuran ya. Mau mempromosikan vegetarian. Ya. Kalau saya memang vegetarian. Ya, kalau Anda ya sekali-sekali jakbak, ya nggak apa-apa. Ya, kalau bisa lebih sering vegetarian saya rasa bagus. Medan ini adalah kota yang luar biasa ya. Saya ini suka muji Medan. Makanannya enak-enak, hocek-hocek gitu. Resto vegetarian juga banyak ya. Jadi nggak ada alasan buat Anda untuk tidak mencoba mempraktikkan vegetarian. Kayaknya hari ini Uposatha ya, benar ya. Hari ini tanggal 24. Oh, bukan. Hari ini 29 ya. 19. Ya. Jadi ketika ada hari Uposatha, saya sangat mendorong Anda makan yang lebih sehat. Ya, sayur-sayuran, kacang, ya, tempe, tahu, yang begitu sehat loh. Ya, makanan sehat. Daripada Anda terlalu banyak makan daging. Ya. Tapi kalau Anda mau makan daging ya tetap boleh. Ya, hak azazi Anda boleh. Tapi kombinasi makanan yang sehat menurut saya penting untuk dilakukan ya. Jadi masa muda Anda bisa lebih sehat. Ya. Masa tidak muda juga nanti bakal sehat karena makanan Anda cukup ya, gizinya seimbang. Jadi seperti itu yang disampaikan. Jadi makanan Anda karena ada makanan Anda bisa sehat, Anda tetap kuat. Ya. Coba bayangkan kalau kita bikin program di wihara. Ya, kita tidak sediakan makanan. Oh, sakit perut, ya, lapar, jam 12 nggak dikasih makan. Ya kan? Buktinya nanti jam 12 kan dikasih makan. Ya, kalau nggak ada makan ya nggak bisa. Ya, jadi kalau ada makanan baru bisa. Makanya maaf ya, saya melihat ada banyak kejadian orang yang mungkin pendapatannya kecil ya.
keuangannya ada masalah, ya. Mau makan aja susah. Nggak akan terpikir dia untuk berbuat baik ke wihara, ya, ke gereja, atau ke tempat-tempat berbuat baik. Diri sendiri aja nggak cukup makan. Jadi dia fokus mikir diri sendiri, bagaimana saya makanan secukupnya. Ya. Makanya ada negara-negara yang kadang-kadang tempatnya banyak kelaparan gitu, ya. Dharma susah tumbuh berkembang. Saya ingat ada suatu cerita, waktu itu Buddha ingin memberikan ceramah Dharma, ya, zaman Buddha, ya. Jadi ketika Buddha ingin memberikan ceramah Dharma, ada seorang petani terlambat datang. Ya. Karena orang yang mendengarkan Dharma itu biasanya pedagang, petani, ya, pekerja, dan sebagainya. Mereka datang mendengarkan Dharma. Jadi ada petani yang terlambat datang, dia mau mendengarkan Dharma, lari cepat-cepat. Wah, ini Buddha sudah mau memberikan ceramah, tidak boleh terlewatkan. Ya, cepat-cepat dia datang. Setelah dia datang, Buddha lihat, ya, dia duduk di situ. Kemudian Buddha bertanya, ya, apakah Anda sudah makan? Atau Anda masih lapar? Karena terlihat dia tergopoh-gopoh gitu kan, terrusuh gitu. Dia bilang, iya Buddha, saya masih lapar, saya belum makan gitu. Tapi tidak apa-apa, ya, saya bisa mendengarkan ceramah dari Buddha. Buddha bilang jangan, ya, sebaiknya Anda pergi makan duluan. Ya, tolong siapkan makanan buat dia untuk makan terlebih dahulu. Jadi ramai-ramai nunggu dia makan. Ya, jadi Buddha juga dengan sabar menunggu dia makan duluan. Ya, karena apa? Buddha bilang orang yang perutnya kosong, kosongnya sangat kosong, itu suka bikin bunyi-bunyi kayak gendang gitu. Ruk 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 ruk, ya, berbunyi gitu. Ya, atau masuk angin, ya, jiphong gitu kan, masuk angin atau ada masalah gitu. Ya, jadi dia nggak bisa konsentrasi mendengar. Anda sudah sarapan kan tadi pagi kan? Ya kalau misalnya nggak sarapan tetap bisa bertahan sih masih oke, ya. Tapi biasanya dia bunyi kuruk 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 gitu kan. Jadi akhirnya Anda meditasinya meditasi mendengarkan suara kembung perut. Ya. Jadi konsentrasinya bisa buyar seperti itu. Jadi makanan itu juga penting. Ya, kalau nggak ada makanan ya susah, kita tidak bisa hidup. Ya, jadi makanya acara-acara biasanya kita siapkan makanan. Wihara kalau bikin acara juga kita siapkan makanan, ya. Walaupun kadang-kadang makanan kecil, kue atau makanan yang sederhana juga ada, ya. Lalu saudari Sedharma, coba kita lihat lagi, ya, apa yang dikatakan oleh Buddha tentang hal yang mengoptimalkan, ya, kita mempelajari dan mempraktikkan Dharma. Coba kita lihat berikutnya. Tadi harus ada makanan cukup, ya, cukup makanan. Yang selanjutnya adalah damai, ya, ketika negara dalam kondisi damai. Kita bersyukur Indonesia dalam kondisi damai, tidak ada perang, tidak ada perang saudara, tidak ada perang negara, gitu kan. Kalau misalnya terjadi perang antara suku, gitu kan, cemas kita, mau cari tempat berlindung, tempat aman, ya, mana terpikir mempraktikkan Dharma gitu atau mendengarkan Dharma. Jadi keamanan suatu negara, kedamaian dari suatu negara, atau bahkan kedamaian dari kota Medan lah, ya. Kalau kota Medan lagi kacau balau gitu kan, Anda mungkin tidak berpikir mau ke wihara. Anda mungkin cari tempat yang aman, mungkin di rumah atau di mana, ya, mencari kedamaian dan ketenangan ya, terlebih dahulu. Jadi salah satu kondisi yang sangat menunjang ketika negara damai. Coba Anda bayangkan negara-negara yang sekarang masih perang. Ada kan? Mungkin ada beberapa negara di Timur Tengah masih berperang, atau ketika mereka masih dalam konflik, ya.
mereka juga susah mau memikirkan spiritual. Spiritual jadi apa ya? Bukan prioritas. Ya, pertama harus hidup. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir disebutkan oleh Buddha, setelah negara damai kita bisa mempraktekkan dengan baik. Yang terakhir adalah sangga, komunitas. Ketika sangga rukun, ya, harmonis. Ya, kalau sangga monastik atau sangga umat ribut terus, ya, acara hari ini nggak jadi. Ya, acara hari ini jadi apa ya? Bisa batal, ya, karena kita tidak sepakat, tidak harmonis, ya, tidak bisa datang bersama-sama untuk mendiskusikan. Jadi itulah menjadi masalah, dan transmisi dharma, mempraktikkan dharma, mempelajari dharma itu tidak tidak maksimal, tidak optimal, dan tidak efektif. Jadi inilah ya yang beberapa kondisi yang saat ini kita miliki semuanya. Ya, Anda yang hadir pada hari ini telah memiliki 5 kondisi baik ini. Coba ada salah satu aja yang tidak memenuhi, barangkali Anda tidak akan hadir di sini. Ya, jadi saya ulangi, ya, yang pertama adalah ketika seseorang masih muda, maka dia punya kesempatan ya sangat besar untuk menyerap, mempelajari ya dan mempraktikkan dharma. Yang tidak begitu muda lagi juga punya kemampuan seperti itu. Ya, asal mau terus berusaha. Lalu yang kedua adalah ketika Anda sehat. Ya, dalam kondisi sehat Anda bisa mempraktikkan ya datang ya ke wihara, ikut Day of Mindfulness pada hari ini. Dan yang ketiga adalah ada makanan yang cukup. Ya, kalau lapar ya tidak bisa makan, ya makan sehari sekali aja susah, ya boro-boro ya mau mikir ke wihara atau ikut dom, meditasi dan sebagainya. Dan yang keempat adalah ketika negara dalam kondisi damai, ya tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana juga ya termasuk ya bencana, perang, wabah, pandemi ya. Dan walaupun pandemi masih ada, tapi sekarang tampaknya sudah lumayan Indonesia termasuk negara yang lumayan sukses ya mengatasi pandemi hingga saat ini ya, hingga saat ini. Karena ada strategi-strategi yang dilakukan, kemudian juga warga juga ikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah ada kerukunan dari sangga monastik maupun sangga awam maupun komunitas. Kalau komunitas ribut terus ya tidak ada latihan, tidak ada dharma. Jadi kira-kira demikian beberapa pesan singkat dari saya. Saya ingin mengingatkan bahwa Anda adalah orang yang sangat beruntung hari ini bisa hadir di sini, mendengarkan dharma, mempraktekkan, ya, bernapas bersama-sama, makan bersama-sama sebagai komunitas, berbagi pengalaman, dan terus menumbuhkan semangat membara, ya, api yang membara terus untuk mempraktikkan mindfulness atau meditasi. Ya, semoga beberapa pesan singkat tadi memberikan manfaat buat Anda semua dan tetap semangat. Dan selamat melanjutkan latihan Anda sampai sore ya, karena setelah ini kita masih ada program lanjutannya ya. Program mungkin ada meditasi makan, relaksasi total ya, atau berbagi dharma atau chanting ya, penutupan. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Selamat pagi menuju siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo
Buddhaya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Tacya Amitofo. Mari kita akhiri mendengarkan Dharma ini dengan mendengarkan 3 suara genta. Ya, ketika Anda mendengarkan suara genta atau lonceng, ya rileks, senyum kecil. Perhatikan napas masuk dan napas keluar. Izinkan badan Anda rileks, sehingga mendengarkan suara genta memberikan manfaat besar buat Anda. Saya persilakan.